Kita mau masuk satu pujian yang begitu indah, di mana Tuhan katakan Dia tetap akan bersama-sama dengan kita. Apapun itu. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Amin. Still. Haleluya Yesus. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Amin Yesus. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you. Saya undang semua engkau untuk berdiri. When the oceans rise and Saya undang semua untuk bangkit berdiri. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Katakan sekali lagi. When the oceans rise and thunders roar, Father, you are king above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Six once again. When The oceans rise and thunders roar, I will soar with you above
Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami datang karena Tuhan. Kami datang, kami mau menerima roh-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur buat hari ini. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu dan biarlah firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, membuat kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah atas kami, sampaikan isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Ubahkan kami Tuhan, ubahkan kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya, haleluya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Welcome back also buat Jimel, ya. Buat siapa? Lupa. Feby, ya. Oke. Puji Tuhan. Selamat datang juga untuk Pak Budi bersama dengan Cik Swan dan keluarga. Oke. Puji Tuhan. Hari ini saya Stefano udah di situ ya. Kasih tepuk tangan buat Stefano, dia yang menerjemahkan ke Inggris. Wah, pertama kali. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini saya akan berkhotbah dengan judul ketakutan lawan iman. Berapa minggu yang lalu saya khotbah tentang Esther, minggu yang lalu saya khotbah tentang Naaman dan Mordegai. Hari ini saya khotbah tentang Musa. Saudara, di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, tolong monitornya digedein sedikit ya, dikencengin. Saya nggak dengar suara saya. Ya. Di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu ada satu pesan yang sama. Yang selalu disampaikan ketika Tuhan menghampiri manusia. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Pesan yang ketika malaikat datang, terus kemudian menjumpai manusia sebelum menyampaikan firman Tuhan. Ada satu kata, ada satu perkataan yang Tuhan taruh dan Tuhan sampaikan. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Hah? Halo? Lupa? Oke, satu perkataan yang sama yaitu kata jangan takut. Betul nggak? Coba lihat ayatnya saudaraku. Dalam Kejadian 15 ayat yang 1 dikatakan ketika Tuhan menjumpai Abraham, jangan takut Abraham. Dan sepanjang perjalanan perjanjian lama, kata jangan takut itu selalu diulang. Oke, dalam perjanjian baru dimulai juga ketika malaikat bertemu dengan Maria, jangan takut hai Maria. Dan dalam kitab Wahyu dikatakan, ketika Yohanes melihat penglihatan, dia bertemu dengan Kristus. Oke, dia melihat dan dia tersungkur di depan kakinya. Kemudian Kristus meletakkan tangan kanannya di atasnya lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudara, bahkan ada orang yang menghitung perkataan jangan takut ini kira-kira 365 kali di dalam semua Alkitab kita. Kalau nggak percaya, hitung saja sendiri ya. Silakan baca Alkitab, hitung sendiri. Tapi itu menunjukkan bahwa ternyata Tuhan itu menginginkan kita supaya sepanjang tahun, 365 hari dalam sepanjang tahun hidup kita nggak mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi siapa yang nggak pernah takut? Ayo, siapa yang nggak pernah takut? Ketakutan selalu ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ketakutan adalah sesuatu yang manusiawi. Bahkan kalau diceritakan tokoh-tokoh Alkitab, saudara, tokoh-tokoh Alkitab itu pernah mengalami yang namanya ketakutan.
Contoh ada beberapa, Abraham. Abraham ketika dia punya istri yang cukup cantik, ya, ketika dia pergi ke negeri Gerar, dia takut kepada Raja Elimelek yang mau mungkin tertarik sama istrinya, dan kalau akhirnya dia bilang bahwa dia saudaranya, karena dia takut dibunuh. Siapa lagi? Elisa. Elisa pernah mengalami ketakutan ketika ada ancaman pembunuhan dari ratu istrinya Ahab, Isabel. Dia takut dan dia lari. Siapa lagi? Bahkan Daud, tokoh utama dalam Alkitab, yang memberikan Mesias dalam kehidupannya. Dia pernah mengalami ketakutan ketika dia lari dikejar oleh Saul. Dia sampai ke negeri Filistin. Dan di hadapannya kebetulan pas ketemu ada Raja Filistin, Raja Gerar. Dia pura-pura jadi orang gila. Dia mencoba meneteskan air liurnya, berpura-pura menjadi orang gila. Karena dia pembunuh Goliat. Dan dia adalah musuh utama orang Filistin. Kalau dia tahu, mereka tahu bahwa dia Daud, pasti akan dibunuh, ditangkap dan dibunuh. Jadi ketakutan itu sesuatu yang manusiawi. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalahkan yang namanya ketakutan. Yang mau katakan amin. Nah, hari ini saya bicara tentang Musa. Musa lahir di masa yang menakutkan. Oke? Saya percaya saudara banyak tahu cerita tentang Musa. Tapi sekedar latar belakang sekilas, saya akan cerita. Saudaraku, mengapa bangsa Israel itu ada di tanah Mesir? Mereka ada di tanah Mesir karena pada waktu itu Yusuf menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Dengan kasih karunia kemurahan Tuhan, akhirnya dia menjadi tangan kanan daripada Firaun pada waktu itu. Dia dijual sebagai budak ke tanah Mesir. Kemudian Potifar, istri Potifar memplot dia dan akhirnya dia harus masuk penjara dan akhirnya sampai dia menerjemahkan mimpi daripada Raja Firaun. Dan akhirnya dia menjadi tangan kanan daripada Firaun sehingga kemudian dia menjemput 70 keluarganya termasuk ayahnya dan sanak saudaranya dibawa semua ke Mesir, saudaraku, ditaruh di satu tempat yang namanya Tanah Goshen. Oke? Dan bertahun-tahun kemudian, berpuluh-puluh tahun kemudian, akhirnya Yusuf pun meninggal, Yakub meninggal, Yusuf meninggal, bahkan Firaun, saudaraku, yang mengenal Yusuf, yang mengangkat Yusuf, juga meninggal, saudara. Dan apa yang terjadi, saudaraku, setelah bertahun-tahun, Alkitab katakan bahwa ada satu raja baru, Raja Firaun baru, yang tidak mengenal siapa Yusuf, tidak mengenal siapa bangsa Israel. Dan Alkitab katakan bahwa bangsa Israel itu ditindas supaya mereka makin mengecil, makin jumlahnya makin menurun, tapi makin ditindas mereka makin tambah banyak. Dan akhirnya Raja Firaun yang baru ini menyuruh bidan-bidan yang menolong orang Firaun, orang Mesir, orang Israel yang melahirkan, kalau ada bayi laki-laki lahir, kamu langsung bunuh. Kalau perempuan, bayi itu perempuan, biarkan dia hidup. Oke? Tapi bidan-bidan ini takut akan Allah dikatakan, dan akhirnya mereka tidak mau mentaati Firaun punya perintah. Dan akhirnya saudaraku, Alkitab katakan bahwa Firaun memerintahkan rakyatnya, siapapun yang melihat bayi anak kecil laki-laki, dia harus mengambilnya dan membuangnya ke sungai Nil. Saudara, Musa lahir dalam keadaan yang mencekam. Musa lahir dalam keadaan yang menakutkan. Di mana orang-orang Ibrani, bangsa Israel yang lahir laki harus dibunuh. Ditenggelamkan di sungai Nil. Tetapi saudaraku, Yokebed, ibu daripada Musa, memilih untuk beriman dan percaya kepada Tuhan. Ketika dia melahirkan Musa, dia berani menyembunyikan Musa, tidak takut kepada ancaman Firaun, mungkin dia harus dibunuh, mati.
Dan akhirnya Musa disembunyikan di rumah mereka selama, Alkitab katakan 3 bulan. Tapi setelah itu tidak bisa disembunyikan lagi. Nah, akhirnya saudaraku, Yokebed mengambil sebuah peti pandan. Dipakalnya dengan gala, dan ter. Seperti aspal begitu. Supaya bisa waterproof. Ya, dalam pasal 2 ayat yang ketiga. Nah, yang menarik di sini, ada gambarnya ya. Nah, King James Version menyebutkan peti pandan ini dalam bahasa Inggrisnya Ark of Bulrushes. Oke? Dan ini menarik saudaraku. Kenapa? Karena Ark itu adalah bahtera. Betul? Yang membuat bahtera pertama adalah Nuh. Nah, dalam King James Version disebutkan peti pandan itu Ark of Bulrushes. Artinya apa? Sebuah bahtera, the basket, yang dibuat dari reeds atau bulrushes. Jadi satu bahan khusus, saudaraku. Nah, yang menarik, saudaraku, apa persamaan antara bahtera Nuh dengan bahtera ini? Meskipun cuma kecil, tapi bahtera ini dibuat untuk menyelamatkan manusia. Nuh menyelamatkan keluarga Nuh dari air bah. Bahtera ini, the Ark of Bulrushes, ini dipakai untuk menyelamatkan Musa dari pembinasaan orang-orang Mesir, dari Firaun. Nah, yang kedua yang menarik, saudaraku, yang sama, di dalam bahtera ini tidak ada yang namanya kemudi. Ketika Nuh membuat bahtera, Tuhan tidak memerintahkan untuk membuat kemudi. Dan juga di dalam peti ini tidak ada kemudi. Mengapa tidak perlu kemudi? Karena Tuhan yang mengemudikannya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Bahtera Nuh tidak dibuat kemudi, Tuhan membawa bahtera itu. Dan di bahtera Musa ini, saudaraku, di peti Musa ini, saudaraku, tidak dipasang kemudi. Tuhan sendiri yang mengarahkan sehingga masuk ke tempat istana Firaun sendiri. Saudara, dan apa yang terjadi setelah itu? Tuhan sendiri yang membawa ke situ. Dan apa yang terjadi? Keluaran 2 ayat yang ke-5. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau. Teberau itu semacam satu tanaman di sungai. Ya. Maka disuruhlah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan dia berkata, tentulah ia ini bayi orang Ibrani. Saudara, yang luar biasa, saudaraku, Tuhan itu bawa masuk ke istana Firaun, di mana Firaun memerintahkan untuk semua orang Ibrani, bayi Ibrani, laki-laki dibunuh. Putri Firaun itu tidak sedang mandi. Apa yang dilakukan oleh putri Firaun? Saudara, masa putri kerajaan mandinya di sungai? Enggak. Oke? Apa yang dilakukan? Histori menyatakan bahwa putri Firaun itu sedang mengadakan ritual penyembahan. Mereka sedang menyembah dewa Hapi, dewa orang Israel yang memberikan kesuburan kepada seorang wanita untuk bisa hamil. Oke? Sejarah menyatakan bahwa putri Firaun ini, sampai waktu itu belum hamil. Oke? Belum punya anak.
Sehingga dia memberikan satu ritual penyembahan kepada dewa orang Mesir ini supaya dia bisa mendapatkan anak. Oke? Dan ternyata ketika dia mengadakan ritual itu, tiba-tiba ada peti itu, Ark of Bulursus itu datang. Saya bisa bayangkan. Sehingga ketika dia membuka, dayang-dayangnya membuka, dan melihat bayi Ibrani, dia timbul kasihan dalam hatinya, dan dia memberikan nama, Alkitab katakan Moses. Dalam bahasa Mesirnya adalah yang diangkat dari air. Saudara bisa memperkirakan bahwa putri Firaun ini menganggap bahwa Musa ini adalah pemberian daripada dewa Habe. Karena waktu itu dia mengadakan pernya. Sehingga ketika dia bawa bayi ini kepada Firaun, Firaun mengizinkan untuk bayi ini tidak dibunuh. Sekalipun bayi ini adalah bayi orang Ibrani. Menarik nggak? Bagaimana Yokebed itu bisa taruh waktunya, menaruh bayi Musa ini ke peti pandan ini dan membawanya pada waktu di sana putri Firaun ini sedang memberikan penyembahan. Kalau bukan Tuhan, hal ini nggak mungkin terjadi. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Bagaimana mungkin dia taruh pada hari itu dan Tuhan membawanya masuk ke istana Firaun dan di situ putri Firaun sedang mengadakan ritual penyembahan untuk minta anak. Saya bisa bayangkan, itu Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, apa yang terjadi? Musa dipelihara oleh putri Firaun. Dan histori menyatakan, sejarah menyatakan bahwa putri Firaun yang namanya Asia itu tidak pernah punya anak selain Musa. Oke? Satu cerita yang cukup menarik saudaraku. Ya. Nah, itu sesuatu yang menakjubkan. Nah, poin pertama saya hari ini adalah ketakutan dapat menghalangi rancangan Allah pada hidup kita. Terutama pada hidup Musa. Saya ulangi lagi ya. Ketakutan dapat menghalangi rancangan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Saudara, kita tahu bahwa Musa dibawa masuk ke istana Firaun. Dan Musa akhirnya belajar di sana dan hidup di sana 40 tahun. Dia dibesarkan di istana Firaun. Nah, satu waktu saudaraku, ketika Musa ini keluar istana, dia melihat satu orang Mesir itu mukulin bangsa Ibrani, bangsa Israel. Dan ketika dipukul, karena mereka jadi budak, dipukulin sampai sedemikian parah, Musa ketika melihat itu dia marah, kemudian dia pukul orang Mesir itu, sampai akhirnya orang Mesir itu, pasukan Mesir itu mati. Ya, dan akhirnya karena takut dilihat orang, ketahuan, dia sembunyikan orang Mesir ini di bawah tanah, dikemudian, terus kemudian dia pergi. Tapi ternyata orang Israel mulai cerita. Dan satu waktu, beberapa hari kemudian, dia melihat dua orang Israel lagi bertengkar satu sama lainnya. Saling pukul-pukulan. Ya, saling pukul-pukulan. Terus kemudian dia mencoba melerai. Dia tanya, kamu kenapa? Itu ada ayatnya, ya. Kamu kenapa kok pukul saudaramu? Ya, kenapa kamu pukul temanmu? Ayat yang 13. Ayat yang 14, mereka jawab, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Wow. Jadi ketika dilerai, orang Israel gak terima nasihat daripada Musa, ya, dia bertanya, siapa yang ngangkat engkau jadi hakim bagi kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu. Alkitab katakan Musa menjadi takut. Sebab pikirnya
tentulah perkara itu telah ketahuan. Dan selanjutnya Firaun akhirnya tahu dan bermaksud membunuh Musa. Saudaraku, salah satu akar daripada ketakutan adalah dosa. Karena Musa berdosa, Musa membunuh orang Mesir, di dalam dirinya timbul yang namanya ketakutan. Ketakutan timbul dalam kehidupan kita ketika kita berdosa. Ketika Adam belum berdosa, Tuhan tidak pernah mengatakan yang namanya jangan takut. Tapi setelah Adam jatuh dalam dosa, maka dosa itu mulai masuk ke dalam kehidupan manusia, dan sejak saat itu maka Tuhan mengatakan kepada manusia, jangan takut. Dan ketika Musa ditolak seperti itu, penolakan itu menjadi satu trauma dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi orang yang minder. Dia menjadi orang yang walaupun dia dididik bangsa Israel selama 40 tahun, akhirnya dia menjadi trauma, membekas dalam diri Musa, dan akhirnya dia lari ke Midian dan tinggal di sana 40 tahun. Itu ceritanya. Jadi 40 tahun dia ada di Mesir, 39 tahun karena dia dibesarkan sama mamanya, kemudian dibawa di istana Firaun. 40 tahun kemudian dia tinggal di Midian, dan akhirnya dia pergi menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kisah ini dimulai ketika Musa satu waktu menggembalakan domba di tanah Midian, dan dia melihat semak belukar yang terbakar. Namanya burning bush. Dia merasa aneh. Ini semak belukar ada apinya, tapi kok nggak hangus terbakar. Dan akhirnya singkat cerita saudaraku, dia ketemu di sana, dia menghampiri di sana, dan akhirnya Tuhan berbicara kepada dia untuk menyelamatkan bangsa Israel, membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi Musa menolak perintah Tuhan. Kenapa? Ada 5 hal di situ, excuse daripada Musa. Dan seringkali kita juga excuse sama Tuhan seperti ini. Ya, ada 5 kali. Yang pertama, Musa bertanya dalam Keluaran 3 ayat 11, siapakah aku ini? Siapa aku ini Tuhan? Sering kalau Tuhan perintahkan kita, kan kita selalu berkata, siapa aku ini Tuhan? Apakah aku bisa? Kita seringkali tidak percaya kepada diri kita. Tidak percaya kepada kemampuan kita. Atau seringkali kita mengandalkan kemampuan kita, sehingga kita merasa nggak mampu untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Padahal Tuhan nggak perlu kemampuan kita, betul? Tuhan cuma perlu kemauan kita. Mau nggak kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Yang kedua, di dalam Keluaran 3:13 dikatakan, siapa engkau Tuhan? Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, sebagai orang Kristen, kita terlibat dalam rutinitas gerejawi. Sehingga kita nggak benar-benar mengenal Tuhan kita. Kita nggak benar-benar kenal kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Musa diperintahkan Tuhan, siapa engkau Tuhan? Ya kan? Dia nggak percaya kuasa Tuhan, dia nggak kenal siapa Tuhannya. Tapi dalam perjalanan Musa, 40 tahun di padang gurun, akhirnya dia tahu siapa Allah Yehova. Yang kedua, yang ketiga dalam Keluaran pasal yang 4 ayat pertama, bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku? Satu keraguan-raguan, satu trauma, ketakutan. Gimana Tuhan? Kalau saya udah datang, saya tidak diterima. Ini bicara tentang penolakan, ketakutan untuk ditolak. Ingat tadi yang saya ceritakan ketika dia melerai orang Ibrani berkelahi? Siapa yang mengangkat engkau menjadi hakim atas kami? Itu penolakan, saudaraku. Dan
Kita semua seringkali takut untuk ditolak. Betul? Anak muda naksir seseorang takut ditolak, ya kan? Ya kan? Udah pacaran mau ketemu sama calon mertua, takut ditolak. Kita takut, kita mengalami ketakutan seperti itu. Dan Musa juga mengalami ketakutan. Gimana kalau mereka tidak menerima aku? Kita mengalami hal seperti itu. Yang keempat, Keluaran 4 ayat 10. Bagaimana aku bisa melakukannya? How I do it. Gimana aku bisa melakukannya? Dan Alkitab katakan Musa berkata bahwa aku ini nggak bisa ngomong, berat lidah. Tapi Tuhan jawab begini, siapa yang ciptakan mulut dan lidah? Artinya kalau Tuhan suruh kita, Tuhan akan berikan kemampuan kepada kita. Bagaimana aku bisa melakukannya? Yang kelima, saudaraku. Ayat yang ke-13, Musa ngomong terakhir, dia bilang, sudahlah Tuhan, suruh orang lain saja. Not me. Dan ini excuse Musa. Dan seringkali itu yang kita lakukan. Kita seringkali excuse ketika Tuhan minta sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi pada dasarnya, deep down di hati kita, kita ini takut. Ketakutan menghalangi pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Ketakutan menghalangi rancangan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Dan apa kata Tuhan setelah itu? Tuhan, Alkitab katakan Tuhan murka. Marah sama Musa. Dan dia berkata, bukankah ada Harun di situ yang mungkin lebih capable daripada kamu? Ada Maryam, kakaknya Musa. Tapi Musa yang dipilih Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita saudaraku, Musa menyanggupi perintah Tuhan untuk menjadi Mesias, penyelamat, penyampai, messengers of God, bukan Mesias, messengers of God yang dikirim untuk bangsa Israel. Saudara, kalau Musa tidak melakukan apa-apa, hidupnya akan berakhir menjadi seorang penggembala domba di tanah Midian. Tapi dari semua yang ada, dari ketakutan yang ada dalam hatinya, Musa berani untuk melangkah, untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saudara, ketakutan apa yang ada dalam hidup saudara saat ini? Ketakutan apa? Mungkin ada salah satu dari 5 itu. Tapi Tuhan mau supaya kita menggenapi rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan rancang di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin, kita tepuk tangan buat Allah kita. Musa melakukannya. Ya, dia takut dibunuh ketika menghadapi Firaun. Takut gagal, takut ditolak. Tapi akhirnya dia memberanikan dirinya, dia melangkah. Itu yang pertama. Ketakutan menghalangi rancangan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi yang namanya ketakutan? Yang kedua, kalahkan ketakutan dengan iman. Oke? Kalahkan ketakutan dengan iman. Rasa takut itu seperti bayi, saudaraku. Mulainya kecil, tetapi akan tumbuh semakin besar jika kita memeliharanya. Perhatikan ini. Jadi rasa takut itu mungkin cuma bayi kecil dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita memeliharanya akan menjadi semakin besar. Dan semakin besar ketakutan itu, maka ketakutan akan menguasai dan memenjarakan hidup kita. Tapi mungkin saudara berkata, aku enggak pernah melihara ketakutan. Dan apa yang kita lakukan? Kita membiarkan ketakutan itu. Membiarkan ketakutan itu identik dengan memelihara ketakutan. Ketika saudara biarkan ketakutan itu ada dalam kehidupan saudara, makin lama ketakutan itu makin besar, dan semakin besar dia, semakin menguasai hidup saudara,
Sehingga akhirnya dia menjadi lebih besar dari hidup saudara. Dan saudara dipenjara oleh ketakutan itu sendiri. Saudara mengerti? Saudara mungkin nggak pernah pelihara. Tapi saudara biarkan itu bertumbuh dalam kehidupan saudara. Nah, apa yang saudara harus lakukan untuk tidak membiarkan? Seorang penginjil besar Billy Sunday pernah berkata begini. Rasa takut mengetuk pintu saya, iman menjawab, dan tidak ada satu orang pun di sana. Perhatikan ini. Rasa takut mengetuk pintu hati kita, dan ketika iman menjawab, gak ada yang ditakutkan. Jadi satu hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hidup kita, kita harus memberi makan yang namanya iman kita. Ketika kita memperbesar iman kita, maka ketakutan akan hilang. Karena ketika ketakutan itu datang menghampiri kita, kita memiliki iman dalam kehidupan kita, maka tidak ada hal yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini. Karena tidak peduli berapa besar ketakutan seorang akan masa depan, biasanya ia ingin tetap ada untuk melihat masa depan itu. Oke, walaupun orang takut, dia ada di situ untuk lihat apa yang akan terjadi. Tapi sayangnya orang lebih banyak khawatir tentang masa depan daripada menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Kita seringkali jadi khawatir dan tidak lakukan apa-apa dan tidak mempersiapkan diri apa-apa untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketakutan. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu untuk memberi makan iman kita. Ketika kita memperkuat iman kita, maka ketakutan akan makin melemah. Saudara, apa yang baik dari ketakutan dan kekhawatiran? Ada satu yang baik dari ketakutan dan kekhawatiran, bahwa hal yang saya takutkan dan saya khawatirkan belum tentu terjadi dalam kehidupan saya. Itu yang baik. Jadi kalau kita membangun iman kita dan kita menghadapi yang namanya ketakutan, mungkin ketakutan itu tidak ada. Kekhawatiran itu tidak perlu ada dalam kehidupan kita. Apa bedanya ketakutan dan kekhawatiran? Ketakutan adalah satu ancaman yang ada di depan kita, sedangkan kekhawatiran adalah satu ancaman yang kita prediksi akan datang. Sudah ngerti bedanya? Ancaman, prediksi, menurut kita akan terjadi hal-hal seperti ini. Sehingga kita khawatir. Khawatir akan hari esok. Khawatir 1 minggu lagi apa yang akan kita hadapi. Ancaman, ketakutan itu sesuatu yang di depan kita. Kalau kita ke mana? Ke kebun binatang, tiba-tiba kita dengar ada singa yang lepas. Takut, ada ancaman di depan kita. Tapi kekhawatiran biasanya belum tentu ada. Itu prediksi kita, imajinasi kita, proyeksi kita. Dan tapi seringkali orang yang ada dalam kekhawatiran, hidupnya tidak pernah melangkah kemana-mana. Dia nggak pernah lakukan apa-apa. Yang asumsi ada dalam pikirannya adalah cuma negatif, buruk, dan tidak pernah ada solusi. Akhirnya dia nggak lakukan apa-apa. Mazmur 56 ayat 3 sampai ayat yang keempat, Daud memberikan satu nasihat dalam kehidupan kita. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Saudara, ada pepatah lama berkata begini. Beri makan imanmu dan lihatlah ketakutan dan kekhawatiran akan mati kelaparan. Wow. Dan ini yang harus kita lakukan.
instead of dilanda ketakutan dan membiarkan ketakutan, kekhawatiran menguasai hidup kita, yang kita perlu lakukan adalah memberi makan iman kita. Sehingga ketika kita memberi makan ke iman kita menjadi makin kuat, dan ketakutan dan kekhawatiran makin kelaparan. Makin tidak ada dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita memberi makan iman kita? Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, kalau saudara dengarkan firman, baca firman cuman hari Minggu, saya nggak yakin saudara bisa makan kenyang. Ya, ada sebagian orang mencatat, ada orang yang nggak mencatat. Tapi mencatat firman itu sangat berguna untuk kita bisa review lagi. Dan ketika kita review lagi, kita memberi makan iman kita. Ya, jadi saudaraku perlu kita belajar firman, mendengarkan firman, baca firman hampir setiap hari dalam kehidupan kita. Ketika kita makan firman, kita baca firman, itu kita makan firman, dan Alkitab katakan dalam Matius 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudaraku, kita manusia rohani kita ini perlu firman. Kita nggak bisa kuat, iman kita nggak bisa kuat kalau kita cuma makan firman hari Minggu. Kita perlu baca firman. Kita perlu renungkan firman setiap hari dalam kehidupan kita. Bukan cuma hamba Tuhan, bukan cuma pendeta. Tapi kita perlu, jemaat Tuhan perlu untuk merenungkan firman, hidup di dalam firman, dan akhirnya imannya makin lama makin kuat. Itu yang pertama, makan firman. Oke? Yang kedua, tinggal di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Saudara, ini satu khotbah sendiri, tapi saya mau masukkan cuma sedikit supaya saudara ngerti. Alkitab katakan dalam Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya pernah bingung sama ayat ini. Saudara kira-kira ngerti nggak? Tinggal di dalam Tuhan dan aku di dalam Dia. Saya pernah bingung ayat ini, tapi ketika saya baca ayat yang belakangnya dulu, maka saya mulai ngerti apa maksud ayat ini. Jadi yang mesti kita lakukan adalah Dia tinggal di dalam kehidupan kita, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, dan kita ada di dalam Roh Kudus. Amin. Ini yang Tuhan katakan. Kita nggak cuma terima Roh Kudus masuk dalam hati kita, karena Alkitab katakan Roh Kudus kita ini bait Allah. Tapi kita juga perlu tinggal di dalam firman itu, tinggal di dalam Dia. Ini yang Tuhan inginkan supaya kita berbuah. Roh Kudus ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Roh Kudus, ada di dalam kehendaknya. Nah, inilah yang menjadi satu tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita mau Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, tapi kita seringkali nggak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita nggak mau dipimpin oleh kehendak Tuhan. Kita mau kehendak kita sendiri. Seringkali kita mengandalkan pikiran kita, kepandaian kita, kemampuan kita, cara bisnis kita. Baru kalau kita kepepet, baru ketika kita tidak ada jalan, baru kita tanya Tuhan. Seringkali kan kita terjadi itu. Tapi ini yang katakan, kamu akan berbuah jika kamu tinggal, Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, dan kita ada di dalam Dia. Nah, perhatikan di sini. Ketika Yesus ada di bumi, Dia panggil murid-muridnya dan berkata, follow me. Betul? Ikutlah aku. Tapi perhatikan, ketika Yesus meninggalkan bumi, Dia berpesan hal yang berbeda. Dia enggak berpesan minta follow me lagi, ikutlah aku. Dia berpesan tinggallah di dalam aku.
Ini yang Tuhan inginkan. Sehingga kita nggak cuma menjadi pengikut Kristus, tapi benar-benar Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita. Apa perbedaan antara mengikut Tuhan dan tinggal di dalam kehidupannya? Ketika kita mengikuti Tuhan, kita mengikuti yang namanya teladannya. Dia menjadi contoh bagi kita. Kita ingin menjadi seperti dia, kita ingin menjadi serupa dengan dia. Tapi perhatikan di sini. Kalau dia tinggal dalam kehidupan kita dan kita tinggal dalam kehidupan dia, maka roh Allah yang ada di dalam kita yang mengejarkan perbuatan-perbuatan dan kehidupan yang buah-buah roh itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dia beroperasi dalam kehidupan kita ketika kita biarkan dia memimpin kehidupan kita. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Supaya firman tinggal dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita itu tidak cuman mengikuti, meniru, mencontoh apa yang Tuhan lakukan. Dan selama itu kita lakukan, kita nggak mungkin bisa. Nah ada satu, saya mau kenalkan, ada satu, oke, jelas nggak ya? Agak buram ya. Ini namanya pumpkin. Kucing Tobi saya. Kucing Tobi anak saya. Ya tiba-tiba dia datang, Tuhan taruh dia di dalam keluarga kita sayang dia ya daripada sebelumnya di jalan, saudaraku, dan dia dipelihara. Oke. Saudara, Tuhan itu menciptakan semua kehidupan. Saya akan singkat saja supaya saudara bisa tahu. Dia menciptakan pohon, dia menciptakan binatang, dan binatang pun itu ada banyak tipenya. Ada kucing, ada anjing, ada singa, macan, whatever. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu ciptakan kehidupan banyak. Pohon pun banyak macamnya. Binatang pun banyak macamnya. Nah, tiap-tiap binatang ini punya ciri khas tersendiri. Manusia itu diciptakan punya ciri khas tersendiri. Alkitab katakan manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ketika dia berdosa, dia bukan cuma terlepas hubungan dengan Allah, tapi juga kematian membuat terputusnya kehidupan Allah di dalam diri manusia. Dan ini penting. Tiap orang, tiap kehidupan punya ciri sendiri. Nah, kucing ini itu punya ciri. Dia seorang hunter, pemburu. Jadi saudaraku, kadang-kadang kita khawatir. Ada lalat masuk, wah, ketika ada lalat masuk rumah kita, kita kan mau coba tangkap juga nggak bisa. Tapi kucing saudaraku, hebat nih. Dia langsung pasang kuda-kuda. Dia deketi pelan-pelan. Dan tiba di situ dia loncat, dia grab gini. Kena itu lalat dimakan sama dia. Lah, kita nggak pernah ngajarin dia berburu lalat. Ya mudah-mudahan nggak ada tikus di rumah saya ya. Kita ngeri-ngeri juga saudaraku. Tapi kucing itu cepet banget larinya saudaraku. Kucing sama ular pun, ular magut kucingnya bisa begini saudaraku. Refleksnya cukup bagus. Ya cepat. Jadi yang saya maksudkan gini. Ketika Tuhan menciptakan kehidupan, di dalam spesies-spesies itu ada ciri-ciri khas tertentu, gak perlu diajarin, kucing itu bisa berburu. Nah, saya kembali lagi kepada satu hal. Ketika manusia diciptakan, maka ada roh Allah, kehidupan Allah di dalam manusia. Manusia berdosa, maka kematian rohani itu putusnya kehidupan Allah di dalam diri manusia. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia, dia mau kehidupan ini kembali. Kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Itu yang dikatakan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yang kita perlu belajar dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, perhatikan di sini. Kata hidup di dalam bahasa Yunani-nya itu diambil dari kata zoe. Zoe. Ya. Nah, kata zoe itu punya arti bukan cuma hidup yang biasa, tapi kata zoe itu punya arti kualitas kehidupan, life quality seperti yang dimiliki oleh yang memberikan. Perhatikan nih. Kualitas kehidupan yang diberikan kualitas kehidupan seperti yang dimiliki oleh yang memberikan. Perhatikan. Jadi dia memberikan kehidupan zoe. Jadi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ini sangat dalam, saudara. Kehidupan yang dimiliki oleh pencipta kita. Itu yang mau ditaruh di dalam kehidupan kita. Bukan kehidupan yang biasa. Sehingga perkataan ini, saudara, kekristenan bukan upaya untuk menjiplak model asli, yaitu Yesus Kristus. Melainkan kesadaran bahwa kita sudah mendapatkan kehidupannya. Dan kehidupannya di dalam kita yang memproduksikan buah roh itu keluar dari hidup kita. Saudara, ada 2 contoh ilustrasi yang saya mau bagikan kepada saudara. Kembali lagi kepada ketakutan. Ada gambar pesawat, ya. Saudara, pesawat itu beratnya ribuan ton. Karena beratnya ribuan ton, maka tidak mungkin pesawat itu bisa terangkat 1 sentimeter. Nggak mungkin. Karena berat. Ya. Nggak mungkin terangkat. Kenapa? Karena pesawat itu terikat dengan satu hukum yang namanya hukum gravitasi. Jadi dia nggak mungkin bisa melayang karena berat. Oke? Nah, tapi kenapa pesawat itu bisa terbang? Karena ketika dia melaju dengan cepat, dia terlepas ke atas dengan hukum yang lain. Namanya hukum aerodynamics. Badan pesawat, sayap pesawat dibuat khusus untuk menunjang ketika ada angin yang menerjang dia dari depan, itu membuat badannya terangkat. Dan terlepas dari yang namanya hukum gravitasi. Saudara bisa mengerti? Kenapa pesawat itu bisa terbang? Nah, kembali lagi kepada ketakutan. Ketakutan akan selalu ada di bumi ini, di dalam kehidupan kita. Tetapi ketakutan tidak akan bisa menguasai hidup kita ketika ada hukum lain yang masuk di dalam kehidupan kita. Namanya hukum iman. Pesawat itu akan jadi lepas landas karena dia tidak terikat kepada hukum gravitasi. Hukum gravitasi tetap ada, tetapi dia terlepas daripada itu karena ada hukum yang lebih besar. Aerodinamik yang membuat dia bisa terbang. Saudara, ini yang kita perlu dalam kehidupan kita. Tambahkan iman. Tinggal di dalam dia. Biarkan firman itu ada dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau ada dalam kehidupan iman itu, engkau memberi makan iman, engkau tidak akan terkena kepada hukum yang namanya ketakutan. Sekalipun ketakutan ada di sekitar Anda, sekalipun ketakutan itu ada di depan Anda, percayalah bahwa hidup saudara ada satu hukum, yaitu hukum iman yang menguasai hidup saudara. Dan ketika saudara mengikuti yang namanya hukum iman, hukum ketakutan tidak akan mempengaruhi kehidupan saudara. Saya panggil para pemain musik. Ada satu gambar, saudaraku, orang ini namanya Heidi Green. Heidi Green. Heidi Green lahir tahun 1834 di Massachusetts, Amerika. Dan dia meninggal tahun 1916, jadi cukup umur 80-an tahun di kota New York.
tahun 1916, dan ketika dia meninggal, orang ini punya harta, mewariskan harta sekitar 100 juta US dollar pada waktu itu, tahun 1900, cukup banyak. Ya, 100 juta dolar. Ya. Nah, tetapi walaupun punya uang yang sangat banyak, selama hidup dia tidak benar-benar menikmati kekayaannya. Gaya hidupnya lebih miskin daripada orang miskin. Ya, gaya hidupnya lebih miskin daripada orang miskin. Saudara bisa bayangkan ya. Dia punya banyak. Semakin kaya, bertambah pula sifat kikirnya. Dia menolak membelanjakan uangnya. Apa yang dia lakukan? Dia selalu mencari fasilitas gratis dari negara. Makanan, roti, dia datang, dia baris. Terus kemudian dia pergi ke toko kelontong, dia berdebat dengan siapa saja untuk mendapatkan tulang gratis buat anjingnya. Konon dia tidak tinggal di rumahnya sendiri, dia disewakan rumahnya, dia tinggal sewa di satu apartemen yang kumuh, tempat orang miskin, yang tidak ada tidak ada pemanasnya. Jadi saudaraku, winter dia kedinginan, nggak pernah cuci baju, pakaiannya cuma satu, pakaian hitam ini. Makanya dia dijuluki nenek sihir dari mana? Ya, Guinness Record berkata memberikan julukan sebagai orang paling pelit di dunia. Ya. Tapi kaya. Dan akhirnya saudaraku, satu waktu dia punya pakaian cuma satu, pakaian hitam. Kadang-kadang kalau kotor di ujungnya, dia nggak cuci semuanya, dia cuci cuman bagian yang kotor. Ini cerita beneran loh saudaraku. Ya, kok bisa loh ada orang begini ya. Terus kemudian, karena cintanya akan uang, putranya harus rela kehilangan kaki yang sebelah. Kenapa? Karena ketabrak mobil dan dia bawa ke klinik-klinik minta gratisan untuk memperbaiki, ngobati kaki anaknya. Sampai beberapa klinik nggak bisa, nggak mau, tolak semua. Akhirnya sampai anaknya kakinya infeksi dan harus diamputasi. Lo bisa bayangkan. Dan akhirnya dia meninggal, kenapa? Karena sakit stroke. Diserang stroke karena dia berdebat dan marah dengan pembantu di rumahnya yang minta naik gaji. Oke? Nah, Hetty Green orang kaya tetapi hidup seperti orang miskin. Kenapa saya cerita ini? Saya nggak ngomongin soal orang kikir, saudara. Tapi banyak orang Kristen yang memiliki kuasa iman, tetapi tidak pernah pakai kuasa iman dalam hidupnya. Seperti Hetty Green ini, punya uang tapi nggak pernah dipakai, nggak pernah menikmati. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita punya kuasa. Kuasa ada di mulut kita. Ketika kita percaya, kita berdoa, Tuhan jawab doa kita. Kita ada kuasa iman dalam kehidupan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita berdoa dengan iman, Tuhan menjawab doa kita. Tapi banyak orang Kristen kita tidak pernah pakai kuasa itu. Seperti Hetty Green ini. Punya, tapi nggak menikmati. Nggak mengalami kuasa itu. Hidup seperti orang yang tidak beriman dan tidak memiliki kuasa iman. Saudara, mari kita belajar dari Musa hari ini. Jangan sampai ketakutan itu menghalangi rancangan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kita mesti makan firman supaya kita bisa mengalahkan yang namanya ketakutan dalam kehidupan iman kita. Bangkitkan iman saudara, perkuat iman saudara dalam kehidupan saudara. Tahun demi tahun, tahun yang akan datang, gak akan lebih mudah hidup ini. Tapi saya percaya,
Kalau kita punya iman kita semakin kuat. Ketakutan tidak akan pernah bisa menguasai hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita angkat satu pujian. Di saat aku takut, aku percaya padamu. Di saat ku takut, Ketika kami takut Tuhan, Engkau menopangku. Di saat aku gentar, Kau Tuhan penolongku. ku percaya Percaya masih ada mujizat. Ku Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Wanita angkat pujian ini, katakan di saat aku takut Tuhan. Terima kasih Aku takut. ya Tuhan. Saat kami takut, kami percaya Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Sekarang pria angkat pujian ini, katakan di saat ku takut, Engkau menopang kami. Engkau menopangku di saat kami gentar. Di saat ku gentar, Kau Tuhan menopang kami. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, katakan ku percaya masih ada Percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindungan. Kami percaya masih ada mujizat. Percaya Masih ada mujizat. Oh yes Lord. percaya Tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Kami percaya, percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Kami
percaya mujizat masih ada. Kami percaya tangan Tuhan masih terus bergerak atas. Tangan Tuhan masih bekerja. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya mujizat turun atas kami saat ini. Kami percaya Tuhan bergerak saat ini. Tangan Tuhan ada atas kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh mujizat masih ada. Mujizat masih terjadi. Kami tidak peduli berapa besar persoalan kami Tuhan. Tidak peduli betapa besar masalah yang ada di depan kami. Tapi kami percaya mujizat masih ada. Oleh karena itu kami berdoa. Dan ketika kami berdoa, kami percaya Tuhan menjawab. Alkitab katakan mintalah, maka engkau mendapat. Mintalah, carilah, maka engkau mendapatkan. Engkau akan menemukannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi. Terima kasih Tuhan. And there's something that God told me right now. Ada satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya saat ini. If you have faith not enough. Kalau engkau imanmu kecil, engkau enggak punya iman sebesar biji sesawi pun. Ada satu orang bapak yang berkata, have my unbelief, Lord. Tolong aku yang tidak percaya ini. Tuhan. Dan even orang ini gak punya iman sebesar biji sesawi yang kecil itu. Tuhan menolong dia. Tuhan menolong dia. Hari ini toh jemaat Tuhan Bethany House of Blessing. Mujizat masih ada. Tangan Tuhan masih bekerja. Percayalah. Percayalah. Engkau melihat mujizat di depanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, mujizat masih ada. Kami terima dengan iman. Kami percaya mujizat tangan Tuhan masih bekerja. Hari ini kami percaya, kami terima mujizat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Apapun yang kami butuhkan, apapun yang ada di depan kami, Tuhan, Engkau ada di sana. Engkau ada di masa depan kami Tuhan. Engkau ada di depan kami. Engkau ada memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Masa depan kami ada di depan-Mu. Terima kasih. Bagi anak-anak muda yang kau pikir masa depanmu suram, kau nggak tahu, percayalah Tuhan ada di depan sana. Andalkan imanmu, kuatkan imanmu, tambahkan imanmu, dan biarlah ketakutan tidak menguasai hidupmu. Kau menjadi seperti Musa yang melangkah keluar dari ketakutan itu. Dan dia melihat mujizat Tuhan bekerja. Dia melihat 10 tulah. Dia melihat laut Teberau itu terbelah 2. Dia melihat air keluar dari batu karang. Dia melihat burung gagak datang membawa makanan. Dia melihat 40 tahun mereka berjalan, sepatu mereka enggak rusak. Tidak ada sakit penyakit. Sekalipun mereka ada di padang gurun, di panah, di bawah terik matahari. Dia melihat mujizat dan kuasa Tuhan menyertai dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu.
Terima kasih buat firman. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak hidup di dalam ketakutan Tuhan. Tapi kita mengovercome ketakutan. Dengan iman kami mengalahkan ketakutan yang ada dalam kehidupan kami. Dengan iman kami menguasai ketakutan. Kami tidak hidup dikuasai oleh ketakutan kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berani. Kami menjadi orang-orang yang beriman. Berani untuk melangkah di bawah pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Angkat tanganmu jemaat Tuhan. Biarlah engkau boleh pulang di dalam berkat dari Allah Bapa. Di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita. Membuat apa yang kita kerjakan berhasil di dalam Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. God bless you. Thank you worship team. Haleluya.